Sesurga, sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang hingga saat ini kita masih bisa menikmati lezatnya iman dan Islam. Dan di pagi ini menjadi hari pertama kita berpuasa Ramadan. Tentu bagi yang menjalankan di tanggal 18-19 ini ya. Alhamdulillah, syukurlah tentu kenikmatan yang harus kita syukuri atas semua nikmat Allah yang begitu besar sehingga kita bisa menjalankan berbagai ibadah dan juga amal kebaikan. Dan insya Allah di pagi ini kita masih dibersamai oleh dua guru kita, Abah Ruli dan Uncle D, Sadadi Al-Jabari, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah jaga keduanya dan Allah senantiasa limpahan keberkahan dan juga tentu kesehatan dan juga keistiqomahan. Dan tentu salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Baginda Rasulullah SAW, Salam. keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Baginda Rasulullah SAW hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang bukan Allah, jamaah Majelis Kawin Indonesia yang tentu sudah menanti ya kehadiran dua guru kita. Bagaimana kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan Ramadan, melakukan optimasi ibadah keluar bersama keluarga kita. Jadi bagian penting bagaimana keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam eh, beribadah, karena tentu salah satu ibadah utama yang juga terlama adalah kita membersamai keluarga kita ketika kita menikah, kemudian memiliki istri dan juga anak-anak. Tentu perjalanan panjang yang harus kita jadikan ini adalah sebuah bagian dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Abah Ruli Sadari, Masya Allah, Tabarakallah. Sehat-sehat semua ya, para guru semua ya. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah Ruli lagi di kediamannya atau di Di rumah, baru nyampe semalam dari Aceh. Masya Allah. Kabar Acehnya gimana, Ustaz? Alhamdulillah sudah lebih baik, tapi walaupun belum apa ya, masih jauh lah dari mungkin recovery segala masih jauh, tapi ya sudah lebih baik. Hmm. Dan Alhamdulillah pakaian-pakaian yang kita kirim sudah nyampe ya. Sudah dibagikan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Ramadan bersama hadiah-hadiah dari sedekah-sedekah dari Jum'ah selalu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan yang telah Allah catat untuk kita semua, sehingga kita Amin. menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini menjadi lebih baik lagi. Saya persilahkan dulu kepada guru kita Sadul Al-Jambari untuk memulai obrolan, Masya Allah ya, obrolan penuh hikmah di pagi ini bersama Abah Ruli. Tafadhal masykurun, Ustaz. Tayyib. Syukran jazakumullahu khair. Wa ta'alallah fi kulli hayatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sehat ya Abah? Alhamdulillah pangestunipun Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini oleh-oleh dari Aceh, ceritanya pasti banyak ini. Kalau ada yang bisa di-sharing berkait sama saudara-saudara kita di sana, persiapan amal Ramadannya pasti ya enggak sempurna saudara-saudara kita yang nggak kena bencana ya. Saya lihat Iya. gelondongan kayu itu masih juga belum dipindah sama ya mau sama siapa lagi kalau bukan sama mereka. Pemerintah juga nggak bergerak kan ya. Kalau lihat kondisi di beberapa Aceh Utara terutama gitu. Tapi antum yang di lapangan
seperti apa Ustaz? Ya, kondisinya memang belum belum terlalu banyak perubahan ya sedia ini, dan memang wallahu alam saya nggak tahu ini kebijakannya seperti apa. Memang kelihatannya kayak belum banyak perubahan gitu, dan di sisi lain Ramadan jalan dari kemarin kita memang dari kemarin kita 2 hari memang fokus untuk penanganan psikososial untuk guru ya, dari guru untuk murid, karena banyak beberapa sekolah itu masih belum siap anak-anaknya untuk hadir gitu kan. Nah, akhirnya kita untuk eh, fokus di sana, dan sebagian sekalian untuk persiapan bulan Ramadan kemarin kita coba apa namanya ya, ada teman-teman yang fokus di air, ada di untuk musola dan segala macam. Akhirnya alhamdulillah lah ada sedikit ada yang kita bisa apa buat untuk mereka. Ngaten, Seth. Baik. Eh, kita kan kalau bicara keluarga kan mereka juga punya keluarga yang artinya ya Iya. meskipun nggak utuh, nggak sesempurna kita gitu. Kalau kita kan mulai hitung-hitungan nanti mau buka di mana atau mau buka sama apa gitu. Kalau kondisi mereka di sana itu kalau boleh Ya. boleh tahu apakah masih menggantungkan kehidupannya sama bantuan yang ada di posko-posko atau gimana Ustaz? Sudah relatif sudah ini sendiri, Seth. Karena ya sekarang banyak posko yang sudah nggak ada orang ya, istilahnya sudah pulang ke kediamannya masing-masing, jadi mereka ya sudah relatif sebenarnya sudah ini untuk sendiri-sendiri, mereka sudah ini kehidupan masing-masing lah ya, kehidupannya mereka sudah berjalan masing-masing, tapi ya belum normal banget gitu, terutama sebenarnya akses ya, Seth, ya. Sebenarnya kalau Hmm, beberapa tempat sih sebenarnya akses jalannya yang kayak kemarin untuk ke Aceh Tenggara, apa kemarin namanya itu lupa. Itu perjalanan tuh jadi hampir 24 jam lebih muter. Jadi dari Banda Aceh muter Medan akhirnya. Jadi hmm. muternya cukup jauh gitu. Perjalanannya luar biasa untuk nembus, karena beberapa daerah di tengah kan masih jalannya putus. Ya karena kayu itu ya, karena Iya, tumpukan kayu itu karena ya. alirannya ya, aliran airnya itu, dan eh, yang jadi apa namanya, yang jadi ini tuh malah kemarin tuh agak ini ya, ketika kita pendampingan itu malah ternyata yang lebih, yang beberapa kejadian itu malah bukan trauma banjirnya, Seth, tapi trauma ada pelecehan. Oh, Ada beberapa yang itu, ya itu yang bikin kita agak shock gitu. iya, 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 iya. Ya terlepas dari kebutuhan kebutuhan biologis ya. Ya, ya, Tapi betapa saya jadi berusaha untuk ya saya ini orang Jawa yang suka OAG, otak iya, adik gaduk. Jadi nyambung-nyambungin dari pakai ilmu cocokologi. iya, eh, Ketika bencana itu datang kan bukan bukan tiba-tiba kan. iya, Allah kan nggak iseng gitu kan. Itu iya, kan ada peringatan-peringatan yang sebetulnya jadi sinyal sebetulnya. iya. Apa yang mereka lakukan itu seharusnya jadi bagian pengingat yang seharusnya jadi eh, saya nggak tahu. Saya naif atau terlalu sedikit informasi tentang tentang itu atau memang kalau di lapangan seperti apa Seth? Hmm, ya memang bagaimanapun hari ini tadi apa namanya, hari ini itu antara Jakarta dan daerah itu kan nggak beda ya, nggak Ya, beda jauh lah, karena memang ya tadi ya, gadget di mana-mana, em, orang itu orang itu mengaksesnya dengan sangat gampang, dan akhirnya ya, hari ini kan apa ya, ya jadi kayak permisif semuanya gitu loh, permisif hmm, semuanya, dan akhirnya yang jadi masalah kan yang nggak, yang belum punya frame frame itu ya, frame yang bener gitu ya, yang punya frame-frame ya, bener itu akhirnya yang jadi yang terjadi ya hal-hal yang seperti tadi, seperti malah ada pelecehan, ada terutama yang menjadi korban kan pasti anak-anak ya, yang menjadi korban ya, karena dia ya, yang ya, pihak yang nggak bisa lawan dan nggak ya. paham itu apa gitu. Baru pekan lalu kita ngomongin red flag ternyata di tempat yang begitu juga Ada, masih ada. luar biasa.
Oke, normal secara keluarga. Kita kan mesti ngelurusin Ya, mindset, Seth. ya, ya, Ramadan ini kan madrasahnya keluarga, Seth. ya. Apalagi kan kalau kita bicara normatifnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka Udah lintas. orientasi utama keluarganya itu bukan hanya nahan lapar, tapi peningkatan kualitas iman dan Ya, akhlak ini menjadi, ya, rumah ini kan mini mini madrasah gitu kan. ya, Eh, Rasulullah SAW kan pernah bilang al iman la yahda. Jadi iman itu bisa bisa usang. ya, Nah, kalau sudah begini berarti pembaruan iman atau tajdidul iman itu jadi bagian, kan nggak bisa kayak baju, Zat. Baju itu bisa diganti, tapi usangnya kalau pakaian bisa lapuk, bisa apa, seratnya kekuatannya jadi nggak terlalu kuat, yang tadi kinclong jadi apa, beladus gitu. ya, What is the meaning of beladus? Beladus is mangka, apa namanya, memudar gitu. Nah, itu bagian yang sebetulnya untuk kita ini yang normal-normal aja gitu, yang tidak dalam keadaan bencana, kita ada di situasi yang ya normal-normal saja. Kira-kira kiatnya mulai dari mana, Ustaz? ya. Sebenarnya jadi gini, Sat, kita harus ini dulu ya. Kalau sebenarnya target Ramadan kita itu apa kan gitu kan. Target Ramadan ini kan sebenarnya sederhananya adalah kita menjadi versi terbaik diri kita kan gitu. Oke. Kita mulai dari titik dasar dulu gitu ya. Hari ini berarti Ramadan itu kalau nggak Ramadan itu kan kita masih ada dalih Sat, ya. Hmm. Digoda setan lah, padahal setan yang goda Ya, kita ya, juga males gitu ya, ya. ya, Mungkin, ya. mungkin setan goda kita juga, kamu lebih setan daripada gue gitu kan, kayak gitu kan istilah kata gitu kan. Tapi kan banyak banyak alasan gitu kan, banyak alasan kalau di luar Ramadan tuh banyak alasan. Tau. Hari ini di Ramadan ini kita tidak menjadi spek terbaik diri kita, ini kan menjadi masalah. Terus guru piye meneh kan gitu kan. Ya. Terus cara apa lagi yang harus diberikan gitu. Nah, berarti memang kalau kita bicara terkait dengan tadi defaultnya rumah, nah Hmm. defaultnya rumah, defaultnya keluarga. Hari ini Ramadan itu adalah tempat terbaik untuk bagaimana kita mengkalibrasi ulang tentang tujuan kita. Ini yang menjadi paling mendasar menurut saya. Jadi Oke. jangan sampai akhirnya Ramadan ini di iya menyiapkan masalah, karena kadang-kadang kita terjebak dengan yang rutinitas ya. Ini di masa terjebak dengan Ya. menu-menu Ramadan gitu kan. Hmm. Itu yang jadi ini yang jadi masalah. Terus kemudian terjebak dengan ritme-ritme yang ya mudik bagus-bagus aja ya. Mudik itu bagus. Orang namanya juga ketemu keluarga itu bagus. Tapi bahwa Ramadan itu benar-benar kalau kita ngomong rumah itu tempat pulang, Ramadan itu waktu terbaik untuk pulang. Nah, menurut saya titik itulah yang menjadi pulang untuk apa? Pulang untuk menjadi versi terbaik keluarga kita. Nah, disinilah yang perlu menurut saya perlu di clearkan. Nah, akhirnya menjadi versi terbaik keluarga kita itu kan berarti harus ada target-target yang harus kita capai. Keinginan-keinginan bersama yang kita perlu sepakati. Ini mumpung Alhamdulillah hari ini kajian Ramadan kita, kajian keluarga MKI hari ini pas hari pertama Ramadan. Mungkin bagi keluarga-keluarga yang belum punya target, ayo kita siapin target-targetnya. Semalam saya ngobrol sama Rifayari, kamu targetnya apa? Targetnya produktif. Produktif itu apa? Produktif itu ya ada karya yang dihasilkan, ada hasilnya. Jangan hanya sekedar kita tuh pengen apa? Pengen puasanya jauh lebih baik. Lah kata lebih baik itu kan terlalu Hmm. absurd. Ya. Baiknya itu yang baik itu ya Ya. kayak gimana? Konkretnya gimana gitu Iya, ya? baik itu kayak gimana? Oke, berarti kan hari ini baik versi saya dengan versi antum masih akan berbeda. Ya. Versinya saya dengan versi Ustadz Halis pasti berbeda. Versi saya dengan versinya yang lain beda. Nah, hari ini kita memulai nih. Bahkan Ramadan itu sebelum Syahrul Ramadan, sebulan. Sebulan itu 29 kalau nggak 30. Kalau 28 nggak mungkin. Kan gitu kan. Berarti kan ada ukurannya. Nah, ukuran-ukuran inilah yang hari ini kita cek, ukuran-ukuran ini hari ini kita buat, kita yang menentukan
kita pin. Nah, dari situlah akhirnya kita akan bersama ke sana. Dan itulah hari ini Allah berikan kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, versi terbaik dari kita, versi terbaik yang Allah harapkan dari diri kita. Ini waktunya kita siapkan. Ngaten. Baik. Berarti kita mesti nyusun strategi optimasi. Jadi bukan sekedar mengaktifasi Ramadan nih, yuk do something, tapi mesti bikin struktur waktu yang jelas gitu. Sebelum subuh Pasti. ngapain, Ya, setelah subuh pasti. ngapain, habis maghrib itu berapa ayat gitu ya. Kalau Isya taraweh sih umum lah itu ya, Ya, jamak lah gitu. Nah, kira-kira apa lagi, Zed? Kan banyak nih orang dia diberikan pilihan mau khataman atau fahaman. ya. Itu Nah, biasanya kan ya, jadi ini yang betul Ustaz. Jadi tidak hanya akhirnya pada kadang-kadang kita pun berhenti pada menetapkan targetnya. Sudah di kuantitatif. hmm, Terus caranya piye mendapatkan itu piye sembuh mengko piye carane lah itu ya, repot ya, itu nanti. ya, ya, Itu kan ya. akhirnya wating soloyo aja kalau nanti hanya Hmm, sekedar seperti itu berarti kan untuk mencapainya bagaimana? Pertanyaannya kan seperti itu. Ini sudah ditetapin. Pinnya sudah dimunculkan. Nah, sekarang harus bagaimana? Nah, akhirnya pilihan-pilihan ini pilihan eh nge-freeze ya. Jadi pilihan-pilihan ini yang apa namanya, yang perlu kita buat akhirnya. Nah, ini namanya juga pilihan, pilihan ya, kebaikan. Namanya pilihan kebaikan ya monggo. Kalau saya akhirnya pada titik saya menurut Ustadz yang baik yang mana? Ya, sekarang kita yang bisa milih. ya, Bagi yang mau khataman silahkan, hmm, itu baik. Yang mau fahaman baik. Dan tidak perlu kita akhirnya membandingkan dengan orang. ya, Maksudnya gini, betul. jangan sampai akhirnya kamu loh di sana loh dia itu bisa khatam dalam Ramadan 10 kali. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya, ya. Tapi saya lebih fokus pada pemahaman, betul. Tapi jangan akhirnya karena ngomong pada pemahaman, Selain menafikan, ya ini yang jadi kadang-kadang itu gini, lebih baik saya daripada kamu lah. Ini kan hmm, jadi penyakit ini akhirnya balik kan. lagi. Nah, Esensi sifat iblisnya di situ, Zed. betul. Nah, disinilah akhirnya Ramadan ini kita itu diminta untuk memperbaiki dirinya di sini gitu loh. Bahwa kebaikan itu banyak jalurnya. Bahkan kalau ngomong ini ada 72 cabang iman gitu ya. Iman itu cabangnya banyak banget. Bahkan kalau bicara kebaikan, kebaikan hari ini itu banyak banget. Hmm, ya, Hari ini misalkan gini, oh dan tetap menjadi manusia maksudnya gini. Kalau capek ya jangan dipaksakan. Misalkan hari ini ya Allah kemarin capek banget, subuh ini kok capek banget. Saya nggak untuk tilawah mungkin nggak capek lagi capek. Ya udah dengerin Quran aja. Nanti hari ini itu kita istilahnya gini, kalau plan A nggak ada ya plan B gitu. Jangan akhirnya udahlah dilepas. Nah, sekali lepas ikatan satu lepas, kemungkinan ikatan yang lain lepas itu jauh lebih kemungkinan. ya. Kan Gitu. kalau istilahnya apa? Setan dibelenggu. Nah, ini banyakkan PLT sama PJS ya, Zed. Lah, ya itu Lah, masalah. Jangan-jangan bukan PLT-nya, ternyata jangan-jangan realnya sebenarnya di sini. Allahu Akbar. Jadi malah malah pengganti ya, Iya, jadi pejabat substitusi. sementara. Bukan Ya jadi. Allah. Terus kalau kita bicara tentang ya kalau umum umum baca Quran, target hafalan ayat buat anak, tadabbur, doa doa bersama sebelum sebelum azan zikir bareng daripada ngabuburit gitu Ya, kan ya. Mungkin saling baca satu hadis kayak kawan-kawan di jemaat tabligh itu kan punya ya, kebiasaan ya. apa baca satu hadis sebelum Betul. waktu sholat gitu kan. Ya. Nah, mungkin itu bisa kita biasakan di rumah gitu ya. Kira-kira menjadikan Ramadan ini menjadi momen istimewa itu apa terlalu muluk nggak kalau kita bilang rumah itu harus hidup dengan ibadah? Enggak, tapi yang paling penting harusnya ada peran. Semua harus punya peran. Ini yang kadang-kadang yang punya target hanya seseorang saja. Kalau Hmm, bapaknya Ibu Edo. Nah, ya, target ini ya, harus ya, target bersama. Namanya target bersama berarti harus dibicarakan bersama. Apakah cukup dibicarakan bersama? Tidak. Harus ada yang berperan. Karena ada yang tugas masing-masing, gitu kan? Bukan berarti kita misalkan ngomongin ya, terkait dengan
apa namanya, eh ya sudah kita nggak ngabuburit, tapi akhirnya nggak ada yang nyiapin buka juga nggak juga gitu kan, konsepnya kan nggak gitu gitu loh. Jadi kan ini nge-freeze ya, nggak kan? Ya, Ya, Seth, ya. lanjut, Kalau Seth. Allah, Oke, sebentar, Seth. Bekasi biasanya Monggo, kalau Seth. begini. Jadi Ya, ayah jadi imam, ayah jadi ibu imam. jadi logistik, Ya, anak anak jadi peserta kemudian nanti aktif, juga kan bukan objek ya. bukan. Jadi semua harus punya peran. Nah, disinilah sebenarnya peran-peran ini yang perlu disiapkan. Kadang-kadang kita pun dia tadi jebakannya targetnya sudah, how to-nya sudah, pertanyaannya PIC-nya siapa? Hmm, PIC-nya siapa? Misalkan tadi sesederhana bahwa nanti habis subuh nanti yang matiin lampu kamu ya. Itu kan peran ya itu, iya, peran gitu loh. iya. Nanti habis subuh nanti kalau yang hari ini yang bagian membangunkan untuk bangunin untuk sahur si X. Nah, Hmm, misalkan si kakak. Nah, berarti kakak harus nyiapin alarm ya. Walaupun kadang-kadang lepas-lepas juga kita juga iya, yang harus iya, iya, ya itu biasa saja namanya, tapi mereka iya. mereka pun ternyata apa? Ketika dikasih tugas gitu, kadang-kadang sebelum waktunya pun dia sudah bangun. Tapi karena tadi Hmm, apa? Badan itu juga punya alarm diri. ya. Bioritmik ya. Betul. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita siapkan. Jadi, oh, jangan sampai akhirnya Ramadan ini tadi bahwa kita punya target ya. Nah, tapi ngomong kita itu di drive saja gitu. Di drive. Iya, Jadi sebenarnya hari ini gitu kan. Ramadan itu kalau kita bicara tempat pulang, namanya tempat pulang itu tempat ngobrol terbaik. Kita tuh kadang-kadang nggak punya waktu ngobrol kan. Kita tuh iya, iya. kadang-kadang nggak punya waktu untuk ini. Nah, hari ini itu Allah kasih waktu ngobrol terbaik kapan? Waktu jelang subuh. Hmm, Kalau mungkin kalau sehari-hari ini ya hari ini sampai Sabtu sih relatif masih bisa ketemu buka, masih bisa hmm. ketemu tarawih Sahur, ini masih. Tapi kalau sahur itu kan relatif tidak ada ini, Sat. Pasti ketemu semua deh gitu. ya, Kecuali kerjanya shift 3 ya. Kecuali shift kalau shift 3 mungkin nggak ketemu gitu. Tapi relatif relatif saya bilang orang itu akan nggak ada isu lah di sahur gitu. Jadi ya. kita itu akan bisa ketemu gitu. Misalnya ayah ayah mimpin doa witir, doa kunut. Ya, Ibu ibu bikin challenge-nya sedekah, anaknya jadi muazin, yang qori siapa gitu. Boleh begitu nih, Ustaz? sangat. Dan gini, Sat. Orang itu kan cenderung ada kebosanan ya. Hmm. Jangan lupa di rolling. Oh, gantian. Ya, Gantian ya. karena relatif orang itu kalau mengerjakan sesuatu berulang dia bosan. Hmm. Jadi dia diulang sama dengan misalkan gini. eh, Obrolan tentang buka puasa. Hari ini mungkin yang nentuin menu si kakak, besok si adik, besok lagi si ayah. Jadi ya hal-hal seperti itu juga menjadi bagian bahwa karena apa? Ini kan bab apresiasi ya. Orang itu Ya, kayak apresiasi gitu. Jadi orang itu seneng gitu. Hal-hal kayak gitu juga menjadi penting. Walaupun ini sederhana banget gitu loh. ya. Apa sih gitu? Biasanya anak bontot karena pengalamannya nggak banyak, ilmunya dikit, jadi jadi objek penderita, Ustaz. Oh iya, oh iya. Ah, pilihan kamu mah ini dah tinggal ikutin bapak aja jadi mentah semua tuh kayak Ya, gitu. lah itu yang menjadi. Nah, di sini kan terkait dengan penghargaan. Seringkali kenapa anak nggak mau milih? Percuma nanti milih juga nanti dimentahin. Iya, 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 Nah, disinilah saya bilang kembali namanya waktu untuk pulang, tempat pulang terbaik, kemudian punya peran. Nah, jangan sampai menafikan peran. Nah, kemudian apa? Hari ini tuh kan Allah mengapresiasi Ramadan itu luar biasa. iya, Orang Ramadan itu nanti kebahagiaan orang berbuka itu Allah kan mengapresiasinya gitu kan. iya, Mengapresiasinya dengan yang berbuka itu ada dua ini ya ketika dia menyegarakan buka dan nanti akan bertemu dengan Allah itu kan iya, dua dua apresiasi yang luar biasa kenikmatan iya, yang satu nikmat duniawinya nikmat fisiknya yang kedua nikmat semuanya gitu ketemu iya, dengan Allah itu kan kita nggak ini iya. ya apa namanya Hakikat. ekspektasi kita gimana excitingnya kita Iya, gitu loh. iya, iya, Nah, iya.
ini yang sebenarnya jangan lupa, ada juga apresiasinya. Jadi ibadahnya mesti measurable, mesti terhitung, mesti Ya, terukur. buktinya, saya bilang gitu, buktinya Ramadan pun ada ukurannya. Oke. Buktinya sholat itu ada ukurannya. Ya. Bahwa kita harus memperbaiki yang tak nampak, Allah perbaiki yang nampak, itu iya. Tapi jangan lupa, ada ukuran minimalisnya. Bahwa hari Jadi ini, target realistis, tapi nggak boleh ambisius supaya nggak burnout. iya betul. Karena kadang-kadang juga gini, di hari pertama semua dikerjain. Iya. Nah, apalagi kalau Euforia. kita punya anak kecil saja. Mereka kan perlu berlatihnya agak agak ini ya, nanjak gitu. Kalau Iya. ngomong tanjakan itu ya, Struggle. ya hari ini mungkin oke, karena ya namanya mungkin tidak semua keluarga sih biasa puasa Senin Kamis ya. Iya. Tidak semua keluarga biasa Ayamul Bid. Nah, karena hari ini terutama hari pertama. Nah, hari pertama itu relatif masih masih tubuh penyesuaian nih, tubuh Iya. penyesuaian. Ada Sampai lemas-lemas. 3 hari ke depan, Zat. Iya, biasanya 3 hari ke depan tuh yang lagi dari biasa pagi makan sampai tiba-tiba kehilangan, akhirnya gula darah drop gitu kan. Nah, tapi di sisi lain hati-hati, di sinilah titik awal ini, makanya 3 hari awal ini 3 hari yang menentukan kalau saya bilang. 3 hari awal ini menentukan perjalanan sebulan ke depan. Loss di Oke. 3 hari ini saya bilang itu, loss juga ke depannya. Nah, di awal ini makanya dipastikan bagaimana mereka nyaman dengan Ramadan, mereka nyaman dengan Ramadan dan mereka merasa dirinya aman. Jangan sampai akhirnya Ramadan itu juga yang sering saya bilang hanya merubah cara kita menikmati dunia. Oke. Geser waktu makan. Geser waktu makan dari biasanya pagi menjadi maghrib, paginya pun digeser menjadi sebelum subuh gitu aja. Jangan itu aja gitu loh. Boleh Iya. boleh tentang menu, tapi jangan akhirnya berlebihan. Karena akhirnya ternyata apa? Ramadan itu menurut penelitian bukan menjadikan orang lebih hemat. Malah tabdir ya. Gitu. Malah cenderung mubazir, Zat. Itu yang sering terjadi. Oke. Sayang masih bisa buat nanti. Ini buat sahur aja. Begitu sahur nggak kesentuh. Iya. Ya itu kan tadi saya ternyata godaan, godaan, godaan itu kan sering terjadi ya. Godaan itu terjadi gitu. Itu yang nah eh, ini yang sering banget terjadi di kita. Dan kemudian apalagi dengan gadget ya. Nah, ini juga hati-hati karena biasanya cenderung kita itu permisif, lebih permisif di Ramadan. Dengan dasar mesake dari Ya. dari ini kan juga hati-hati juga. Ini Iya. juga perlu kita ini kan ya. Jangan atas dasar mesake akhirnya lost di situ. Scrollingnya jauh lebih besar. Karena apa? Ingat mudaratnya jauh lebih di sana banyak Iya. banget. Ya. Mudaratnya Ya. banyak banget. Informasi seketika itu seperti antum bilang tadi, Jakarta dan Aceh nggak beda. Iya, Berarti optimasi di sini ada konsistensi, ada ukuran, ada evaluasi. betul. Nah, inilah yang dalam konteks keluarga, San. Hmm. Evaluasinya kan diobrolin bareng. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi, coba deh mungkin target kita ngobrol dengan keluarga, itu sederhana mungkin ya. Ngobrolin hari ini, makanya saya bilang kemarin, tahun ini itu tahun evaluasi. Setiap hari kita evaluasi yuk Ramadan kita. Puasa hari ini gimana ya? Sahur hari ini itu rasanya gimana ya? Oh ternyata sahur hari ini itu kemerungsung. Kemerungsung kenapa? Apa bahasa kemerungsung? Kesusu gitu ya. Kesusu. Tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Ternyata karena bangunnya terlalu mepet. Kenapa bangunnya terlalu mepet? Sebenarnya bangun terlalu mepet karena malamnya tidurnya terlalu malam. Hmm. Kenapa tidurnya terlalu malam? Karena kekenyangan. Nah kan berarti kan harus di ini gitu ya. Kenapa Ya, kekenyangan? diurut. Diurut kekenyangan karena kemarin itu sehari sebelum puasa kayak gini. Orang itu kayak ya oh ini makan siang terakhir. Kemarin kan banyak tuh Sat, yang membuat status makan siang terakhir. Oh, nanti bulan depan juga makan siang lagi gitu kan. Dia mungkin mati duluan kayaknya. Oh, oh, oh gitu. Itu dia sudah ini, sudah punya ini, sudah punya Prediksi. prediksi. Jangan-jangan udah punya orang dalam ya.
Nah, jadi itu saya bilang kalau kan banyak banget kan itu terjadi. Nah, ya jadi hari ini kita perlu ini. Ustaz, ini kan kalau kita lihat, iya, ya, atur rumah itu jadi apa ya? eh, Ngurangi debat yang nggak penting gitu-gitu mungkin Ya, mungkin matiin TV gitu ya. Alhamdulillah tempat saya udah nggak ada TV sih. Eh, Mungkin gantian dengerin anggota keluarga kita baca Quran, ya, bisa apa tasbih gantian gitu ya, ya, atau apa? Karena kan anak-anak itu kan nginget suasana, Ustaz, bukan ya, bukan ceramahnya, Ustaz. ya, Apalagi kalau orang yang nggak talkative. ya, Bapak dua, Ibu dua, ASS BRWB kan, capek banget gitu dengerin ini. ya. Jadi hari ini ingat anak-anak kita tidak butuh nasihat, Seth. Iya, Ini yang penting kita ini kan. Tapi mereka butuh pengalaman spiritual. ngebangun suasananya gimana, Ustaz? Nah, ini bab ngebangun suasana kan berarti kan ini kan kita sendiri gini kalau saya kembalikan lagi kita sendiri sebenarnya punya pengalaman menarik gak sih di bulan Ramadan? Hmm, Jangan-jangan kita sendiri itu nggak punya pengalaman saat gitu loh. oke. Akhirnya Bu, apa? Nggak punya bayangan ya, kan? Membangun suasana itu perlu imajinasi. buka Pinterest gitu, cari gambar ketupat yang bagus atau apa bulan bintang bertebaran di mana-mana. Kita hias rumah kita pakai kertas krep gitu-gitu, boleh nggak, Ustaz? Sangat sangat diperbolehkan. Maksud saya gini, jangan-jangan saya mau bertanya lagi akhirnya kita punya imajinasi menyenangkan nggak sih? Jangan-jangan imajinasi kita tuh nggak ada. Kalau imajinasinya nggak ada, kayak gimana? Iya, iya. Mungkin kepikirannya ngetek biaya gitu apa Ya, ngeluarin duit lagi apalah segala macam. Padahal lebih di baik mendingan buat buat mudik lah, buat apa. gitu. Nah, suas membangun suasana kan bukan hanya tentang makan ya. Saya bilang gitu. Hmm, Membangun suasana tidak hanya tentang makan, juga tidak melulu tentang menghias. Juga bukan melulu tentang eh, langsung dibuat apa namanya, wah harus suasana Islami, berarti hari ini ingat ngaji, bahkan full murotal 24 jam di rumah, kan nggak gitu juga iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. ini yang paling penting saya bilang tadi, anak hari ini bahwa oh Ramadan yang menyenangkan itu ketika bondingnya menambah. Hmm, Jadi anak-anak di kita itu ya ini, Bah, kalau kenapa rindu Ramadan, di Ramadan itu akan ada obrolan lebih lebih intens dengan orang tua. Kan enak ya makan sambil ngobrol itu kan sesuatu yang enak kan gitu. iya. Nah, Ngobrolin ngobrolin tahun kuda api boleh juga, kan? waduh ini ya apa namanya eh, Kursi baca. sambil lagi kan tanggal 17 kemarin kan sebutannya gitu, tanggal 17 itu Imlek, 18 itu apa namanya Ramadan bagi Muhammadiyah, 19 itu 19 juta lapangan pekerjaan. Saya bilang oh saya bilang gitu. Apalagi ini saya bilang kan. Oke, kita geser lagi ya. Tapi tadi jadi hari ini yang perlu kita bentuk bagi orang tua, anak-anak itu kan belum punya imajinasi. Ya. Ya, bagaimana membangun imajinasi mereka? Nah, tadi imajinasi paling sederhana itu dengan membuat di rumah, dibuat suasananya. Hmm, Itu kan paling sederhana. Tapi ingat, jangan hanya di situ. Kenapa? Imajinasi terbesar itu dari orang tuanya dulu. Kak, Ramadan itu menyenangkan banget loh. Ramadan itu ya. begini, Ramadan itu begini. Nah, di situ yang perlu dibangun dulu, gitu. Jangan sampai akhirnya kita itu nggak fokus pada hanya fokus pada tadi kembangan nih, saya bilang kembangannya Hmm, fokusin, tapi akhirnya substansinya juga nggak dapat. Itu juga nggak pas gitu. ya, ya. Kalau kita belajar dari saudara-saudara kita yang Chinese, Ya, mereka Sinden Kuala gitu, mereka ya, Ciagwe, mereka kan bagi angpau kan. Nah, ya, kita semangat berbaginya itu kita kita tularkan atau kita niru-niru itu katanya Rasulullah SAW lebih lebih lembut daripada angin kan kalau di ya, kedermawanan itu lebih lebih lembut dari mestinya mestinya semangat angpau itu mesti lebih lebih gencar lagi iya. mestinya gitu Nah, kan. Bukan yang kerem buat Nah, mudik. berarti kan kita perlu membuat tadi juga kembali target kebaikan kita selain bab tadi, bab personalnya, bab makanannya, ya tadi bab berbaginya juga ini. Ayo nih,
project. Misalkan kita buat project Ya, kebaikan. Kakak ya, mau apa nih di bulan Ramadan? Projectnya apa? Bisa jadi modelnya gini, modelnya tidak langsung diberikan. Misalkan, oke kita buat canceling. Kalau di saya modelnya buat canceling. ya. Ramadan ini kamu punya project apa? Cancelingnya nih, kita siapin cancelingnya. Nanti di akhir Ramadan kita tasarufkan misalkan. Hmm. Kalau memang ya ya itu kan pilihan ya. Mau Ya, oh oke kakak atau misalkan gini kakak untuk kan nanti waktu tarawih gitu misalkan atau ini pasti ada sunduk ya keliling gitu atau ini nih buat kakak untuk ini. Tapi kalau saya lebih pendekatannya kamu pengen apa, berbagi apa, coba kebutuhannya berapa nih cancelingnya kita kita isi nanti di akhir Ramadan kita kita tasarufkan. aktualisasi. Ya, Ya, itu akan menjadi bahwa dia yang menyalurkan itu akan jauh lebih ini ya, ya, menjadi lebih ya. dia lebih Punya semangat ya jadinya ya. semangat daripada nih uang untuk infak, nih uang untuk infak kayak. Akhirnya sebenarnya kan cuma kita infak nitip tangan dari tangan dia saja gitu. Ya, ya. Itu kan jadi ngelatih sabar, ngelatih Ya, empati, ya, ngelatih kesyukuran, betul. disiplin waktu gitu kan ya. Betul, betul, Jadi betul. apa pengalaman ruhiyahnya yang di build gitu kan. Ya, betul. Nah, itu akhirnya suasana itulah yang terbangun di dia bahwa oh Ramadan itu begini ya. Ramadan itu begini Ya, ya. ya, Ini yang kita harapkan agar akhirnya imajinasinya jadi lebih lebih imajinasi tentang Ramadannya baik, dari situ tuh semangatnya muncul. ya, ya, ya. Ramadan cuma 29 hari, tapi dampaknya bisa 11 bulan berikutnya ini mesti dioptimasi bukan padatnya Sangat. agenda, tapi Ya, lebih ke kedalaman makna gitu kan ya. Ya betul. kan? Kalau tapi juga saya juga gini, bahwa kuantitas itu juga penting. Oke. Kualitas juga tidak juga sangat penting juga. Jadi Ya, ya, akhirnya jangan berpedoman saya kegiatan sedikit nggak apa-apa yang penting berkualitas. ya. Bagi anak itu variasi kegiatan jauh lebih penting Oke, bagi anak. oke. Jadi jangan mentang-mentang Ramadan hari ini pokoknya kegiatannya hari ini mungkin bisa mewarnai, besok itu bercerita, besok lagi tasmi, besok lagi Ya. apa. Jadi jangan akhirnya gini, Hmm. bosen. Ya, sama deh loh. Akhirnya sama dengan kita, Ya, Seth. ya, ya, ya. Tarawih itu semalam, wah masya Allah. Iya. Lihat 2 minggu ke depan. Iya, Wah, banyak itu yang nggak menjadi. dapat Jadi tempat. bukan berarti ini. Kadang-kadang mungkin kalau saya biasanya variasinya adalah, yuk kita ke masjidnya keliling masjid. Hari ini di Hmm. sini, besok di masjid sebelah sana. Itu kan ada variasi yang berbeda ya gitu ya. Hal yang itu juga nggak masalah gitu loh. Masalah, oh, misalkan kita punya apa namanya bikin rot eh, tarawih tarawih inilah tarawihnya apa On the road. namanya journey nanti nah yang penting itu sebenarnya habis ini ketika sambil di mobil atau misalkan gini Kak menurutmu tarawih di sini sama di sana yang kemarin itu gimana oh imamnya enakan di sana ya suaranya ya misalkan ya Hmm. kan Hmm. itu hal-hal nah ini yang membuat mengakrabkannya di situ Ustaz. Ini Ya. mengakrabkan jadi jangan sampai akhirnya bahwa yang diomongin, wah parkirannya ribet lah gini gini gini. Nah itu, nah itu kadang-kadang berarti apa masalahnya? Berarti kalau kita pengen di sana itu kan bagus ya. Berarti kita itu nanti berangkatnya harus lebih awal. Nah ini kan akhirnya ada refleksi-refleksi. Ya, ya, ya. Jadi jangan sampai Ramadannya sibuk di luar tapi di rumah sepi gitu ya. Betul. Oke, kita berbagi sama jamaah Ustaz. Nih, monggo. Kita balikin dulu ke Ustaz Halis. Mudah-mudahan jadi ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita tumbuhkan setidaknya. Ini baru hari pertama Ramadan. Udah nggak berasa ya. Kita udah 28 hari lagi Lebaran. Ustaz Halis Tafatul Masker Ustaz. Insya Allah, tabarakallah ya. Kalau dibilangnya lebaran sebentar lagi. Insya Allah. Dan juga siap-siap pakai baju baru. Dulu memang eh, kenangan Ramadan itu apa Lebaran itu ya bagi anak-anak itu memang dulu ya pas zaman saya dulu kecil itu memang silaturahimnya, makan-makannya, kemudian juga pakaian barunya gitu ya. Dan kalau Ramadan itu ya terawih yang di sana banyak makanan gitu ya. Karena ya anak-anak dengan keceriaannya gitu ya, bahkan nginap pun di musola di masjid gitu ya. Jadi itu kebiasaan kalau tidur siang itu semuanya pada kumpul di masjid gitu.
Dan itu masing-masing ya ada satu pengalaman apa namanya pengalaman masa kecil yang juga mungkin bisa di-share dan apa yang bisa juga ditularkan untuk anak-anak kita saat ini. Ya mungkin berbeda ya karena situasinya kondisinya berbeda juga. Bahkan kalau sekarang ramai dengan pesantren kilat Ramadan itu saja ada banyak kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah berbagai masjid juga apa namanya ada takjil on the road dan lain sebagainya ya. Kayak kami di masjid sini gitu ya membuat program-program yang selalu melibatkan anak-anak karena memang bahkan masjid itu dihias dengan lampu-lampu gitu ya. Bagi anak-anak itu kan menyenangkan gitu ya. Oh ternyata berbeda gitu ya. Suasana masjid itu dengan masjid-masjid sebelumnya dengan hadirnya banyak ornamen mungkin tidak seperti pohon Natal sih gitu ya. Karena ada Tapi yang hati-hati Ustadz Holis. Hati-hatinya gini, kadang-kadang namanya anak lihat ornamen tuh pengen megang, pengen ini. Nanti orang tuanya jangan dipegang, jangan. Nah, itu jadi kenangan tidak baik lagi dan jadi kenangan buruk bagi mereka nanti. Namanya anak-anak kan lihat sesuatu itu pengen pengen ini ya. Mengindra. Nah, mengindra. Nah, di sisi lain kadang-kadang karena kita fokus pada estetiknya kalau itu rusak dikit aja kita kan wah ini nggak jadi ke estetik lah, nanti bahaya di situ ke anak-anak. Nah, Ya, hati-hati dengan hal-hal yang ya kadang-kadang yang kecil-kecil gitu. ya, pengalaman batinnya lebih lebih mahal itu sebetulnya. silakan Ya, jemaah yang ingin sharing bagaimana Ramadan di kediaman Anda gitu ya, di rumah Anda, di lingkungan Anda bisa di-sharing jadi inspirasi untuk jemaah lain di tempat lain juga gitu ya. Eh, Sudah ada yang dengar rencana war takjilnya saudara-saudara kita non muslim mungkin? kita harus lebih dulu gitu kan. iya. Mereka pada asar udah mulai siap-siap ya. Ya, dengan ramainya bukber ya, buka bersama itu juga fenomena kayaknya dari tahun ke tahun sama aja saja. Iya itu ngerusak Zat. Aneh aneh udah kapok kalau diundang buka bersama itu selalu aneh nanya. Ada tarawehnya nggak? Kalau nggak ada tarawehnya alafu cari ustadz lain aja. Jadi Jadi kalau waktunya mau waktunya terbatas dan ini banget gitu loh. iya, sayang banget gitu Ramadan terus kita nggak taraweh, sholat maghrib berantakan. Biasanya kalau bukber itu yang dicari masjid atau restoran. Pasti restoran. Nah, udah musolanya sak curut begitu. Udah gitu sholat isya-nya nggak jasa jamaah malah Udah berusaha. wassalam udah. Tilawah berantakan. Jangan ngomong tilawah, taraweh ya udah hancur-hancur nggak karuan. Oli, ayo Li, silakan Li. Oke, Ustadz, betul mohon selamat Ramadan by the way. Kemudian saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya kan tadi kan kita berbicara bagaimana menghidupkan suasana di dalam rumah gitu. Kalau misalnya di sekolah gitu Ustadz, karena sebenarnya di sekolah itu memang ada apa kayak kegiatan gitu kan, jadi kayak tadarusan gitu, nanti pada kumpul di tengah. Nah itu kan kuantitasnya ya, itu memang rutinitasnya. Tapi kalau misalnya eee, yang berkualitas, untuk di kelas gitu yang buat bermakna, saya, butuh bimbingannya Ustadz untuk menghidupkan suasana itu di dalam kelas gitu. Apa yang harus seorang pengajar gitu lakukan untuk, menimbulkan tadi memori-memori baik di anak ajar. Hatur nuhun Ustadz. Ya. Kalau saya lebih pada gini. eh apalagi Mbak Oli kan di sekolah internasional dan ini ya. Bagaimana mereka itu membangun membangun pemahaman ya, membangun pemahaman dan jadi kadang-kadang kita terjebak dengan situ. Hari ini kan ya, mohon maaf ya di sekolah-sekolah kalau Ramadan itu banyak nanti tugas-tugas gitu ya. Tugasnya sholat ini, merangkum ini, tapi nggak ada refleksinya. Ya, Sebenarnya kalau menurut saya hari ini yang paling ini ditambahkan adalah terkait bagaimana Oke. merefleksikan apa yang sudah dilakukan hari ini. Misalkan karena hari ini mungkin libur ya, hari ini masih libur. Mbak nggak tahu kalau di Mat Bali libur nggak? Iya, Pak Ustadz. Libur ya. Berarti misalkan di Senin besok kita pakai ini apa namanya obrolan lagi apa sih 3 hari ini apa yang menjadi yang kamu rasakan kayak hal-hal gitu. Kemudian eh, kalau pengen apa namanya mereplace gitu ya, ya oh 3 hari ini begini-begini.
terus gimana Ramadan kamu kayak gimana dan kamu mau bagian gimana, dan kemudian kita refleksikan lagi gitu lah, muter-muter refleksi lagi gitu ya di apa yang dirasakan, kemudian faktanya seperti apa. Kadang-kadang kita juga perlu memperbaiki itu, memperbaiki cara pandang mereka. Hari ini jangan sampai akhirnya eh, bermakna itu bukan hanya tentang kegiatan, tapi apalagi untuk anak-anak yang sudah bisa mikir ya, bagaimana mereka bisa memaknai kembali itu dari menemukan Mbak Oli gitu, menemukan momen dari Ramadan mereka, dari tadarusan mereka. Kemudian kalau bisa di hari ini kayak kemarin kayak misalnya abstain ya, kayak abstain kan ramai banget tuh kemarin tuh. Anak-anak pun hari ini oke, kita hari ini ngobrol mengkorekkan Ramadan sama misalkan di luar. Kita juga mungkin kalau eh, perlu bagi anak-anak di apa namanya teman ngobrol dari luar Oh, gitu, misalkan Zoom misalkan iya. eh, eh, oh di mana hari ini kan mereka punya teman juga ya di sana ya. Nah, Hmm, dibuat apa namanya kayak iya. kayak Google Meet gitu ngobrolin Ramadan dengan mereka itu juga menurut saya jadi menarik bagi mereka. Lu mah enak cuma 13 jam lah kita gitu kan. Ah, iya, iya, iya. Ya, lu mah kan kadang-kadang gitu kan. Akhirnya kan, oh iya ya, ya, oh iya ya lah kata-kata oh iya ya itu menjadi sesuatu yang menarik gitu, Aha, siap Ustadz. gitu. Oh, Allah. Baik. Kalau dari aneh, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bikin role play, Li. role play. Iya. Find some story yang seru. Misalnya, Ramadan in Gaza. So today we have the story of a teenager in Gaza, bahwa kita bikin sedramatis mungkin apa segala macam dan seterusnya. Anti sebagai storyteller gitu. Put some student here and there, bikin bangkunya ditebalikin di sana, gelundungin ke sana, apa bikin suasana yang riot gitu, apa segala macam. Terus mungkin ditambahin apa efek, sound efek pesawat, ledakan, tangisan, rubuh apa segala macam. Mungkin kalau nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu mahal sewa itu smoke gun. Jadi efek debunya apa segala macam itu seru itu kalau dibikin gitu. Dulu saya sama anak-anak kena banget, karena mereka pelakunya. Jadi ada yang pura-pura mati, ada yang pura-pura ketiban apa namanya peruntukan, ada yang tangannya patah, ada yang perutnya robek, ada yang apa. Itu kita bikin mungkin visualisasinya cuma sekedar pakai pakai kain merah taruh di itu kan masalah visual yang sebetulnya nggak terlalu ini. Tapi kalau kita jadiin itu sebagai sebuah kisah gitu ya. Sesederhana gini, Li. Eh, semua anak pasti tahu tentang kejadian Alfil. Hmm. Itu biasanya saya kalau sama anak-anak masih kecil-kecil gitu ya, tapi kurang lebih seperti itulah. Pada ketika itu, zaman Romawi, ada Raja Najasyi yang kemudian punya eh, ada katedral di Yaman. Itu yang punya Abraha. Tapi sepi. Yang banyak pengunjung malah Ka'bah. Yang jauh di sana. Apa ada? Wah, nanti jadi ngambil sebagian anak jadi gajah, ngambil sebagian anak jadi ababil, jadi ngambil sebagian anak kamu jadi Abrahahnya, kamu jadi Abu Thalibnya. Nah, dialog itu kita ya scripted nggak apa-apa. Tapi they feel sehingga mereka tahu bahwa secara empirik mereka seperti sudah ada di situasi seperti itu. Habis itu terakhirnya endingnya puterin the shot of destruction yang dibuat sama Israel terhadap Gaza apalah segala macam
dengan kondisi miris. Opening kita kan sudah begitu kan ya. Openingnya sekolah ayah bunda itu hanya ambil potongan-potongan itu banyak kita bisa temukan di mana-mana. Itu jadi dapat banget. Jadi bahasa kayak tadi itu, kamu sih enak, ada keluarga yang AC apa segala macam, mereka tidur bergerak debu di antara runtuhan, puing-puing, mereka taraweh, nanti bagaimana ini itu segala macam. Jadi digali empatinya, digali emosinya, sehingga mereka dapat sesuatu. Something like that. Oke, Ustaz hatur nuhun pisan. Mangga. Silakan barangkali ada juga yang ingin sharing atau mungkin menambah masukan nih untuk Mbak Oli juga silakan. Ini karena ide-ide kreatif itu penting ya, Ustaz ya. Ide-ide kreatif apapun yang dilakukan tentu tujuannya kebaikan. Iya, sebetulnya ngambil potret-potret yang ada di sekitar kita, kayak tadi kita gali dari Abaruli bahwa bagaimana di Aceh, bagaimana kondisi apa segala macam dan seterusnya. Beliau cerita mungkin nggak terlalu menarik, tapi kalau kita kasih lihat fotonya, kita kasih lihat potongan-potongan kegiatannya mereka, terus kita berusaha kasih narasi-narasi yang ala-ala Teh Nadia gitu, menyayat gitu. Kita tambahkan sound effect yang itu seru banget. Buat kepala saya yang sinias ini kebayang visualnya itu kayak begitu. Ustadz, punten Ya, tambah lagi. mangga. Kan tadi sih yang antara kualitas dan kuantitas. Memang kalau misalnya di sekolah kan berarti sudah akan menjadi kayak jadwal gitu. Mereka harus tadarusan. Dan saya itu sangat sensitif melihat anak-anak yang bete gitu. Kayak kayak mereka, saya tahu mereka juga kayak belum mengerti gitu. Gitu loh kayak. Itu saya harus gimana ya? Apa saya panggil anaknya dikit-dikit aja, yang penting kamu di sana aja, atau kayak ya udahlah namanya jadwal sekolah ya. Itu gimana ya Ustadz? Kadang itu menyayat, let's say. Kita kan kayak ya sebenarnya ketika mereka mungkin nggak baca di sana aja kan sebenarnya dapat barokahnya. Tapi mungkin mereka belum bisa memahami itu, dan sebagai orang dewasa harus bagaimana ya Ustadz ya? Ya, kalau saya gini, memang ini seringkali kita terjebak dalam rutinitas ya, apalagi di sekolah ya. Di sekolah itu rutinitas. Pokoknya kalau Ramadan suasananya dihidupkan dengan tadi tadarus bareng. Nah, meminimalisir itu kan tadi kan berarti memang satu hal. Kenapa anak menjadi tidak apa namanya serius misalkan, karena tidak ada penugasan. Misalnya penugasan itu berarti ada PIC. Sederhana bahwa misalkan gini, oke lah satu ayat misalkan dibaca satu anak. Jadi nanti muter gitu ya, minimal saya bilang giliran di waktu dia membaca dia akan apa namanya serius ketika dia baca, ketika dia dengerin mungkin belum terlalu serius ya. Tapi ketika dia tadarus bareng itu bukan berarti akhirnya yang lebih ini lagi kadang satu dari sound sekolah, jadi nanti ada dari ruang operator yang ngaji satu, yang lain cuma Iya betul. nah itu yang bikin menjadi anak itu bete. Kenapa? Mereka tidak terlibat di dalamnya. Berarti apa? Pastikan hari ini keterlibatan mereka juga menjadi optimal. Itu yang ini. Kedua memang tadi ya hal-hal seperti ini yang seringkali saya ini ya apa namanya jangan terjebak dengan ya, kalau saya gini, tapi kalau kita menjadi pemangku kebijakan sih aman. Sesuatu program yang sudah tidak maksimal ya jangan dipaksain lagi, kalau saya gitu loh, harus diganti. Tapi ya tadi anak-anak kan kita tidak bisa ngomong, nah kamu dengerin Quran aja udah dapat pahala, nah udah kamu udah diem aja, yang penting kan mereka itu pengen didengerin dan mereka pengen beraksi ya. Nah, bagaimana mungkin tadarusan hari ini versi terbaru itu tidak hanya seperti itu, tapi misalkan dari situ ya tadi proses memaknaan itu menjadi penting hari ini, itu yang kita kehilangan. Merasakan memaknai Quran itu menjadi sesuatu yang hari ini terjebak dengan bahwa tadi yang satu dibilang kita fokus pada khatamannya, tapi tidak ini pada pemahamannya. Ya nggak ada masalah ya kita khataman nggak apa-apa, cuma jangan akhirnya itu lagi karena hari ini
Jangan sampai Quran itu hanya bacaannya yang nyampe, tapi maknanya nggak nyampe dalam diri kita. Ya. Itu. Siap, Ustaz. Bikin kuis, Li. Nah, Wih, dari Kita ayat Al-Quran. kita baca surat apa misalnya? Let's say Al-Baqarah. Satu ayat kita baca berdelapan. Bagi tuh. Maka pembagiannya berdasarkan pointing random. Misalnya bikin grup, circle begitu. Habis itu begitu bikin circle, terus kita bilang sama dia, mulai dari ta'awuz. Yang ditunjuk bunyi. Berarti harus hafal dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saya nunjuk kamu setan rajim bukan berarti kamu setannya ya. Ketawa. Seru kan? Habis itu terusin. Ya ayyuhalladzina amanu, pindah. Kutiba alaikumusiyam, pindah lagi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca bareng. Ya, seru tuh. Jadi semua terlibat. Gitu, Li. Ustaz, akan Ya. saya rekomendasikan. Saya juga bukan pemangku kebijakan sebenarnya. Iya. Enggak, itu kan lebih ke technically how Ya. to present the verses itself gitu kan. Jadi artinya ya sebetulnya apa yang dilakukan tadarus itu sebetulnya ngaji, itu sebetulnya reciting Quran, itu sedang memorizing gitu. Tapi dengan teknik dengan metode yang semuanya happy gitu. Ya, Ustaz. Baik. Tanina mau gabung nih. Ahlan Tanina. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung hujan? Gerimis. Oh, Masya Allah. Mengundang nggak? Undang. Mengundang kantuk. Mengundang kantuk. Sehat ya, Teh? Semuanya, salam Ramadan. Iya, menyimak pembicaraan tadi, betul bahwa Ramadan itu seringkali berlalu begitu saja gitu ya, tahu-tahu udah di 10 pertama sudah habis, 10 kedua sudah habis, lalu 10 ketiga menjelang habis. Karena ya kita cuma melalukannya aja gitu. Barangkali kita sering mendengar apa sekarang istilah mindful. Barangkali mindful Ramadan bisa menjadi tema bagaimana kita memaknai Ramadan lebih dalam bersama anak-anak di sekolah ya, ini yang untuk Ibu siapa Oli Ya. jadi karena kan Ramadan itu setelah 11 bulan kita kayaknya autopilot living gitu ya. Nah, mesti balik lagi ke factory reset kita, which is kita kan diciptakan untuk beribadah gitu ya. Tujuan factory default kita itu kan untuk beribadah. Nah, dengan mindset dengan mindful Ramadan ini setelah 11 bulan kita banyak junk files anak-anak itu dikembalikan lagi kepada factory risetnya. Jadi sadari niatnya, sadari tujuannya, sadari arah hidupnya. Pokoknya kembali kepada fitrah, ikhtiar untuk memperbaiki pola-pola yang dirusak oleh 11 bulan di luar Ramadan itu. Jadi semoga juga Ramadan ini untuk anak-anak menjadi momentum balik arah mereka menjadi kembali kepada factory resetnya gitu. Dan kita aja yang orang dewasa kan kadang-kadang mengemas ibadah itu supaya layak tayang gitu ya, supaya Instagramable, terus jadinya udah bukan lillah lagi tapi like atau views gitu barangkali. Ini dikembalikan lagi di bulan Ramadan ini.
em, beberapa aktivitas yang barangkali akan mengilhami lah anak-anak untuk seperti itu. Bahkan bisa dilatih sebelum Ramadan gitu kemarin. Kayak misalnya snack time-nya dibikin delay lah, barang-barang 30 menit gitu ya. Terus kita tanya, how did you feel while waiting? Jadi mereka kemudian dapat apa tadi kata Ustadz Ruli, aha momennya. So they realizing that why fasting builds compassion for the needy. Gitu. Ternyata lapar itu begitu rasanya gitu ya. Atau saya biasanya ada activity good deeds jar. Jadi mereka punya jar gitu ya. Punya jar itu bahasa Indonesianya? Toples. Toples. Iya, toples itu ya. Semua masing-masing punya toples sendiri-sendiri. Kemudian setiap kali mereka melakukan kebaikan, mereka kayak masukin entah koin apa sajalah ke dalam jar itu pertanda simulasi dari pahala gitu. Tapi cuma mereka yang tahu. Just every good deed they done secretly, they drops anything, a bead or anything. Nah, di setiap katakanlah 10 hari pertama itu mereka kan bisa reflect, oh jar aku cuma segini nih isinya, atau ini sebenarnya bisa lebih lagi nih gitu. Jadi mereka kemudian aha momennya ternyata reward itu between them and Allah only gitu ya. Karena kan nggak ada yang tahu, itu punya mereka sendiri. Jadi mereka diajarin untuk berefleksi dari apa-apa yang eh, Ramadan ini mengajarkan. Dan terus mereka bikin before dan after chart. Before dan after heart chart lah gitu. Sebelum Ramadan ini ada habits, feelingnya itu seperti apa. Terus selama Ramadan itu apa yang berubah gitu ya. Itu dibikin chartnya sama mereka, grafiknya gitu. Terus mereka akan melihat tuh, akan visual terlihat bahwa sebetulnya spiritual growth itu visible. Gitu ya, karena kalau mereka lihat datanya gitu, terus bikin chart mereka sendiri, lalu aha momennya itu spiritual growth itu visible. Itu kalau mereka ingin grafiknya terus naik, maka after Ramadan they have to keep the good deeds done gitu continuously gitu. Atau terilhami oleh orang yang dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga, kemudian mereka mengikuti gitu ya sampai ke rumahnya, bisa aja bikin activity kayak kindness detective gitu. Jadi yang dilihat sebagai orang yang banyak temannya, menyenangkan gitu apa gitu ya, terus mereka secretly observe classmates activity, terus dilihat, oh dia tuh punya amalan ini, oh dia tuh punya amalan ini gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau aha momennya itu, the goodness itu sebetulnya exist everywhere if we look for it. Jadi kalau kita lihatnya dengan radar kebaikan, maka kita akan melihat kebaikan gitu pada orang itu. So that's beberapa ideas untuk Ibu Oli, semoga menginspirasi. Masya Terima Allah. kasih. Masya Allah. Masya Allah. Wah, banyak Menarik. banget idenya tuh, Li. Iya. Ya. Royalti, Li. Ya. Alah dibahas. Jadi Yang lain. spiritual growth itu visible. Ini menarik ya. Bahwa spiritual growth itu visible dan before and afternya itu bisa juga dideteksi gitu ya. Ya. Ustadz, Itu saya sedikit yang menggarisbawahi yang disampaikan Mbak Nina tadi. Yang jadi masalah itu dalam refleksi biasanya itu satu pertanyaan tertutup. Ya, dan itu kadang-kadang jadi masalah di situ. Ya. Jadi pastikan pertanyaannya terbuka. Kalau langsung iya apa tidak, itu agak langsung mau jawab enggak enak, malah dimarahin. Nah, kan gini kan, hari ini menyenangkan enggak? Bilang enggak, kamu sih, lah kan repot juga kan, udah ngomong mau menyenangkan juga biasa-biasa aja, gitu kan? Nah, jadi di sini penting hari ini di Ramadan ini mungkin nanti ini kita perlu buat bagaimana membuat pertanyaan terbuka untuk anak. Ya.
Iya, insyaallah. Jadi mesti open ended question ya. Iya, kalau nggak gitu akhirnya udah ketutup semua mau ya tadi malah Iya. ngomong hari ini pesannya menyenangkan nggak? Nggak. Kamu sih tadi tidurnya begini, kamu nggak repot lagi dan bukan menyenangkan jadinya nanti. Iya. Dan masing-masing anak biasanya kalau di sekolah-sekolah sudah ada mutabaah ya, Ustaz, ya. Betul. Dan itu Makanya mutabaahnya itu hanya catatan aja karena Nah, masing-masing anak setelah ikut taraweh langsung di imamnya dikejar minta tangan doang gitu ya. Terus itu apa yang apa disampaikan namanya war ceramahnya tanda itu tangan ya, war tanda tangan tuh suasananya menarik. Tapi, nah jangan lupa tadi diobrolin, eh Kak, tadi eh apa namanya si eh hot imamnya ya, imamnya ceramah apa? Hmm. Hmm. Ini kan pertanyaan itu terus kita ulangin. Oh, jadi beliau nanti mengatakan ini ya? Ya, ya. Menurut kamu atau misalkan tentang usia ya makanya tadi kita perlu membangun ininya terbuka, jangan akhirnya tertutup. Kamu ngedengerin nggak? Ngedengerin. Nah, kayak itu udah jawabannya mentok-mentok ke situ-situ doang akhirnya. Iya. Iya. Orang tua penting ya, punya peran besar ya Sangat. dalam membangun Banget dialog dan dominan sangat. bang, dominan dominan. banget. Harus bagaimana Ramadan itu bisa berkesan ya tentu tadi lagi-lagi optimasi ibadah keluarga ini yang paling penting ya. Artinya punya semacam apa ya, agenda apa yang sudah dirumuskan oleh sang kepala keluarga terhadap anak-anaknya atau mungkin keluarganya gitu ya. Kalau saya misalkan di saat anak saya kan mau ujian 7 juz ya. Tapi ya itu khawatirnya hanya hafal tapi tidak paham gitu Ustaz. Akhirnya udah sekarang ini saya ajak sekarang di Ramadan ini gak usah harus hatam 30 juz. Biasanya kan dia memang baca tadarus hatam. Kita coba buka terjemahannya. Jadi dialognya gitu. Dari kemarin sempat membahas tentang Az-Zumar yang di akhir surat itu Ustaz. Yang wasiqul ladzina kafaru ila jahannam zumara gitu ya. Artinya ya itu dialog-dialog itu sambil ngobrol gitu ya. Mungkin kalau saya misalnya secara pribadi ya, eh, tadi menanamkan biar dia hafal Quran karena di sekolahnya kewajiban menghafal Quran, tapi juga paham tadi ternyata memang penting gitu ya. Gitu. Silakan ada yang lain barangkali yang ingin sharing. Lalu Ustaz, Anda ada kelas habis itu. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan, Abah Ruli Sadodi ya. Tadi banyak sekali ide kreatif dari Teh Nina dan juga yang lainnya ya. Mbak Oli silakan bisa di-serve juga yang lain ini ada juga para guru di sini ya. Dan juga tidak hanya guru karena sesungguhnya ibu pun adalah guru untuk anak-anaknya yang dia bisa diterapkan mungkin yang bisa punya anak kecil ataupun yang untuk dewasa ya tentu juga masih banyak yang PR karena pendidikan tidak berakhir ya. Berapapun usianya tetap itu adalah sebuah PR besar eh, untuk kita bagaimana firman Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya menjadi sebuah panduan penting bagaimana kita menanamkan satu kewaspadaan jangan sampai kita menjadi ahli neraka gitu. Baik, alhamdulillah sekali lagi jazakumullah khairan katsira dan alhamdulillah kita bersyukur ya di pagi ini kita bisa menyimak nasihat-nasihat dari para guru kita dan mudah-mudahan Ramadan pertama yang berpuasa di hari ini menjadi Ramadan terbaik kita. Mari sama-sama kita manfaatkan untuk ibadah-ibadah dan amal-amal kebaikan. Dan jangan lupa nanti tanggal 6 dan 7 ada pesantren kilat bersama Abah Rulu dan juga Ustaz dan juga para guru kita di MKI. Silakan untuk segera mendaftar. Nah, nanti sebenarnya saya pengen sedikit ini. Nah, nanti kita bahas di luar dulu saja. Bagaimana apa yang nanti kita akan bahas di dalam sanad ini mungkin nanti akan sedikit di-spill ke jamaah apa kira-kira yang akan kita dapatkan dalam pesantren kilat Ramadan MKI ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.